Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati seluruh guru besar, senior, dan sejawat, para peserta acara Dolar, webinar diskusi online mingguan yang diselenggarakan oleh ID Cabang Surabaya, dan saat ini adalah memasuki seri yang ke-120. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama kembali dalam kondisi yang sehat. Untuk hari ini bersama-sama dengan PDPI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kita bisa menyimak diskusi mengenai tata laksana TB paru dan TB resisten obat di layanan primer. Yang nanti hari ini akan bertindak sebagai narasumber adalah Dr. Tuti Kusmiati, spesialis paru konsultan FAPSR. Beliau adalah staf dari KSM Pulmonologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan FAPSR. Beliau juga adalah sebagai staf KSM Pulmonologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan nanti yang akan bertindak sebagai moderator adalah dari tim webinar ID Surabaya, Dr. Ula Hanifah. Saya akan menyapa kedua narasumber dan moderator kita pada sore hari ini terlebih dahulu. Selamat sore, Assalamualaikum Dr. Ula. Waalaikumsalam Dokter Pandu. Selamat sore dokter. Ya, dan Dr. Tuti dan Dr. Aryani. Selamat sore dok. Assalamualaikum Ya, dok. selamat Sore sore. dok. Waalaikumsalam. Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dok, kita bisa segera mulai acara ini, dan kepada para peserta seperti biasa, apabila nanti setelah sedikit paparan dari kedua narasumber, apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat atau Q&A, juga bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, berikutnya saya serahkan kepada rekan saya Dr. Ula untuk bisa memimpin acara. Terima kasih dok. Baik, baik. Terima kasih banyak Dokter Pandu yang telah membuka acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali ke acara Dolan yang tentunya dinantikan oleh sejawat sekalian, dokter dan juga profesor, yang pada setiap serinya kita akan membahas hal-hal topik menarik terkait isu kesehatan, dan yang mana sekarang kita akan membahas terkait tata laksana TB paru dan TB resisten obat di layanan primer. Sebelumnya, kami sapa terlebih dahulu narasumber kita, Dr. Tutik Kusmiati, spesialis paru konsultan FAPSR. Beliau merupakan staf KSM Pulmonologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dr. Tuti. Selamat sore, Dok. Masih di rumah sakit ya, Dok, ini? Atau sampun di Ya, rumah, Dok? masih di rumah sakit. Luar biasa. Matur nuwun ya, Dok, sudah Ya, meluangkan sama-sama. waktunya. Baik, dan kita sapa narasumber kedua kita, Dr. Aryani Permatasari, spesialis paru konsultan FAPSR. Beliau juga merupakan staf KSM Pulmonologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selamat sore, Dr. Aryani. Assalamualaikum, Ya, Dok. selamat sore Dokter Ula. Terima kasih. Terima kasih juga ya, Dok, sudah meluangkan waktunya pada sore hari ini, Dr. Aryani. Baik, Dokter, seperti yang kita tahu, untuk saat ini kan biasanya peserta-peserta dolan ini juga banyak, Dok, yang dari fasilitas Vaskes primer nih, Dok. Dan kadang kita masih kewalahan terkait tata laksana TB paru dan juga TB resisten obat. Atau mungkin angkanya yang juga naik atau gimana ya, Dok, untuk akhir-akhir ini. Mungkin bisa dibahas atau diberikan penjelasan awal terlebih dahulu terkait tata laksana TB baru dan juga TB resisten obat di layanan primer. Monggo kepada Dokter Tuti atau Dokter Aryani dulu dapat memberikan pemaparan. Kami persilakan, Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin saya sampaikan sedikit ulasan sebentar ya. Ini sudah Siap. di-share slide? Sudah, Dok, sudah bisa harusnya, Dokter. Monggo. Sudah. Oh, ampun. Ya. Sudah kelihatan ya, Dok? Assalamualaikum. Oh, tapi Yes, mungkin sampun. belum slide so. Ya, sudah ya, Dok? Sudah. Sampun, sampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman sejawat sekalian. Terima kasih. Ternyata masih cukup semangat ya, ada 100 lebih ini partisipannya. Memang untuk TB ini kelihatannya naik ya, kelihatannya naik. Tapi kita perlu memberikan apresiasi sebenarnya. Kalau naik itu berarti teman-teman sudah canggih untuk mendiagnosis TB. Ya, baik dari alurnya sudah paham ya seperti itu, sehingga kesannya sekarang angkanya jadi banyak. Itu sisi positifnya untuk menghibur diri. Slide
Ya, ini secara global kita tahu semua kita nomor 2 di dunia ya setelah India. Beberapa tahun yang lalu kita sempat nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi untuk saat ini kita nomor 2 setelah India. Slide. Sebentar dulu. Ya, Nah, tidak terlepas dari bagaimana kita mendiagnosis tuberkulosis, terutama teman-teman di layanan primer, mungkin dengan minimal pemeriksaan penunjang, tapi bagaimana kita bisa mampu mengoptimalkan apa yang ada ya, karena kita tahu sendiri dengan adanya BPJS ini kita harus berjenjang ya. Untuk diagnosis tentunya untuk teman-teman di layanan primer menangkapnya secara klinis dulu. Kalau itu suatu TB paru mungkin lebih mudah ya dibandingkan dengan TB ekstra paru. Kalau TB ekstra paru itu kan gejalanya bisa beraneka ragam tergantung lokasi yang terkena. Tapi kalau TB paru, kita mungkin kali ini fokus di TB paru dulu. Kalau TB paru, kita bisa mengenal klinisnya. Dengan klinis kita bisa menangkap, maka kita akan melakukan pemeriksaan pembuktian dengan bakteriologis. Bakteriologis di Surabaya dan di Jawa Timur sebagian besar sudah tersebar tes cepat molekuler ya. Mungkin tidak semua puskesmas, tapi ada perwakilan di setiap kabupaten ada tempat untuk pemeriksaan tes cepat molekuler yang alurnya diatur oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya dari tes cepat molekuler itu nanti kalau misalnya hasilnya positif, mungkin nggak bikin pusing ya. Yang pusing itu kan klinis mendukung, bakteriologisnya negatif. Nah, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan radiologis untuk mendukung diagnosis kita. Kira-kira kecurigaan kita ini benar atau tidak. Nah, untuk histo-PA ini nanti biasanya dipakai untuk penegakan yang ekstra paru. Slide. Nah, ini adalah gejala yang harus sudah di luar kepala ya untuk gejala TB. Dengan adanya pembagian kita bagi gejala respirasi dan gejala sistemik. Karena kalau hanya mengandalkan batuk saja biasanya banyak DD-nya ya. PPOK, asma, bronkitis, juga batuk lama. Nah, bagaimana ciri khasnya kalau TB paru? Itu ada gejala respirasi ditandai dengan batuk berdahak, bisa lebih dari 2 minggu, kemudian kadang juga bisa bercampur darah. Tapi kalau sudah ada sesak nafas, nyeri dada, biasanya sudah advance ya. Mungkin udah ada efusi, sudah ada pneumotoraks, sehingga ada manifestasi sesak dan nyeri dada. Kemudian ciri khasnya untuk TB ini tidak hanya gejala respirasi, biasanya juga disertai gejala sistemik seperti pasien cepat lelah, kemudian nafsu makannya nggak ada, sehingga berat badannya turun, keluar keringat malam hari, di mana harusnya kita kalau habis mandi sore seger, tapi pada pasien TB biasanya berkeringat, basah bajunya ya. Demam, nah demam ini juga khas, biasanya dia demamnya subfebris, tidak terlalu tinggi dan berlangsung cukup lama. Untuk pemeriksaan fisik tidak terlalu khas kecuali pada mereka yang berat ya, tapi kalau TB-nya masih minimal tidak terlihat dari pemeriksaan fisik. Slide. Nah, ini adalah alur yang terbaru, barangkali teman-teman di Puskesmas sudah paham semua ya, bahwa sekarang untuk pemeriksaan TB untuk diagnosis itu menggunakan tes cepat molekuler. Dan tes cepat molekuler ini tidak hanya digunakan untuk diagnosis TB paru saja, tapi TB ekstra paru pun bisa. Jadi sudah banyak kita punya pengalaman TB tegak TBC dari feses, kemudian dari jaringan hasil operasi, bisa juga dari kelenjar ya, dari cairan lever cerebrospinal, dari teman-teman neuro melakukan lumbal fungsi, kemudian kita lakukan pemeriksaan TCM, bisa keluar hasilnya ya. Dari hasil TCM nanti akan ada beberapa kemungkinannya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa memutuskan pasien ini termasuk TB resisten obat atau TB sensitif obat. Dan apa langkah berikutnya? Untuk TB resisten obat, tentunya kita harus tindak lanjuti dengan pemeriksaan kultur. Ya, pemeriksaan kultur kemudian dilanjutkan TCM SDR juga.
Tapi kalau TB sensitif obat, teman-teman di puskesmas bisa melakukan terapi langsung. Kecuali TB resisten obat ini merupakan pasien yang pengobatan ulang. Jadi pernah ada riwayat pengobatan sebelumnya, tapi hasil TCM-nya kok masih sensitif ya, maka silakan untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan TCM SDR. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui jangan-jangan INH-nya resisten. Jadi untuk TCM ini, TCM Ultra yang saat ini ada itu hanya bisa untuk mendeteksi rifampicin resisten saja. Untuk mengetahui resistensi yang lainnya, kita perlu melanjutkan pemeriksaan, bisa TCM SDR dan juga DST. Untuk yang negatif, nah tadi kalau misalnya negatif, maka kita perlu dirujuk untuk pemeriksaan ronsennya. Apakah ronsennya mendukung TB atau enggak? Kalau ternyata mendukung TB, meskipun TCM-nya negatif, tapi dan dengan keluhan mengarah ke TB, maka pasien ini juga kita bisa diagnosis sebagai TB terkonfirmasi klinis dan tetap bisa diobati. Slide. Ini kalau misalnya hasilnya trace detected rifampicin indeterminate, kita tidak boleh serta-merta untuk memasukkan dia ke resisten obat maupun sensitif obat ya. Jadi ada alur tertentu tergantung pasien tersebut masuk di kolom yang mana. Masuk kolom yang kuning atau yang ungu. Kalau yang kuning berarti kesimpulannya adalah MTB detected rifampicin sensitif. Tapi kalau yang ungu contohnya pasien baru selesai diobati nih, baru 3 bulan yang lalu, kemudian batuk-batuk lagi dan dicek ternyata MTB trace detected rifampicin indeterminate. Apa artinya ini maknanya? Bisa jadi ini suatu false positif. Jadi kita tidak usah buru-buru untuk memberikan terapi ya. Karena TCM ultra kita itu sangat-sangat sensitif sehingga bisa jadi ini merupakan sisa-sisa dari DNA bakteri yang masih bisa kedetek. Slide. Nah, kalau sudah terdiagnosis, tentunya kita tidak melepas begitu saja ya. Nah, ini kemarin barusan ada peluncuran perwali ya. Kebetulan saya juga memberikan sosialisasi. Jadi untuk teman-teman yang di Surabaya khususnya sudah ada perwali. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak mau diobati atau berhenti pengobatan di tengah jalan, maka nanti bisa berdampak dinonaktifkan administratif seperti BPJS, KK, KTP dan lain-lain, yaitu masih berlaku di Surabaya. Jadi nanti akan ada stiker yang ditempel di rumah penduduk, begitu kemarin ceritanya ya. Nah, tentu dengan pengobatan ini sangat penting sekali, tidak hanya untuk pasiennya, yang penting lagi adalah mencegah penularan. Saya sangat mendukung sekali perwali kemarin karena kalau pasien nggak mau diobati itu bencana buat yang di sekitarnya karena bisa menularkan ke orang yang tidak berdosa, akhirnya juga menderita TBC gara-gara orang yang tidak mau diobati. Slide. Ini untuk TB yang sensitif obat, saat ini kita masih ada yang 6 bulan. Next ya, ke depannya ada 4 bulan. Ini di luar negeri sudah mulai, tapi di Indonesia masih belum mulai karena ya kita tahu sendiri ini harganya karena pakai rifapentin ya, nanti mungkin masih mempersiapkan logistiknya ya untuk di Indonesia yang 4 bulan masih belum dimulai. Kemudian untuk yang resisten obat, kita sudah mulai ada perkembangan yang sangat bagus sekali. Dulu awal-awal resisten obat itu harus minum obat, harus injeksi obat, ya injeksinya bisa sampai 8 bulan, 1 tahun. Tapi mulai 2020 sudah tidak ada obat injeksi lagi ya. Untuk resisten obat semuanya pakai oral ya. Bahkan dulu 9 bulan itu sudah paling pendek, sekarang ada yang lebih pendek lagi yaitu hanya 6 bulan ya. 6 bulan regimen untuk TB resisten obat. Tentunya ada kriteria-kriteria tertentu siapa yang bisa mendapatkan 6 bulan. Slide. Nah, ini guideline-nya ini ya. Jadi mulai 2023 sudah ada 6 bulan, ada BPAL-M, BPAL, dan yang 9 bulan juga masih ada. Jadi prioritas utama
kita berikan 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak memenuhi indikasi, maka 9 bulan. 9 bulan tidak memenuhi indikasi, maka yang nomor 3 yaitu jangka panjang sampai 20 bulan. Jadi yang 20 bulan ini pilihan terakhir kalau yang 1-2 tidak memungkinkan untuk diberikan. Slide. Terima kasih, mungkin itu sedikit pengantar dari saya mengenai update dari TB sensitif dan TB resisten obat. Monggo kalau misal masih ada yang mau didiskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Tuti atas pemaparan awalnya. Mungkin dari Dokter Aryani ada tambahan, Dok, atau sudah cukup? Ya, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Tadi yang disampaikan oleh Dokter Tuti sudah semuanya saya rasa mencakup ya, mulai dari penegakan diagnostik sampai dengan pengobatan. Itu Dokter Ula. Baik, terima kasih banyak Dokter Aryani. Baik, kami ingatkan sekali lagi kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya, boleh langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau di kolom Q&A, atau kalau mau bertanya langsung boleh. Ini sepertinya sudah ada yang ingin berdiskusi langsung, Dokter. Ada Dokter Iswarno. Boleh Dokter silahkan, boleh langsung on mic aja dan disampaikan pertanyaannya kepada Dokter Tuti dan juga Dokter Aryani. Monggo, Dokter Iswarno mungkin, silakan Dok. Mana Dok? Halo. Mungkin kepencet ya Dok ya. Jadi mungkin pertanyaan saya dulu. Ya, Dok. Iya Dok. Device-nya. Kalau by Zoom ini gini ya Dok, kadang-kadang Iya, memang betul. nggak sengaja kepencet dan lain-lain. Cuman tadi setelah saya mendengarkan pemaparan dokter tadi, saya sangat senang ada ini Dok yang program tadi ya Dok, sangat benar-benar mengkontrol orang-orang yang Kembali. malas untuk berobat karena memang kan nggak mudah ya Dok untuk pengobatan TB ini. Baik Dok, mungkin yang akan saya tanyakan ya Dok terkait rujukan ya Dok. Bagaimana ya Dok sistem kita sebagai vaskes pertama untuk merujuk pasien-pasien dengan TB ini? Kriteria-kriteria rujukan apa saja yang harus kita persiapkan sampai nantinya kita diterima mungkin Dok ya di vaskes lanjutan begitu Dokter. Mungkin monggo Dokter Tuti atau Dokter Aryani dulu boleh menjawab Dokter. Dokter Aryani mungkin, silakan. Baik, terima kasih Dok. Jadi untuk TB ini kan kaitannya kok dari fase ke-1 ya, itu baik dari apa namanya puskesmas, kemudian klinik ataupun dokter praktek mandiri. Itu sebetulnya kalau ini kita bicara bukan hanya ini pasien umum ya, tapi sekarang kan eranya BPJS ya Dok. Jadi ada alurnya. Jadi pada umumnya kalau memang pasien dengan terduga TB ya tadi seperti sudah disampaikan, tentunya kan dilanjutkan dengan pemeriksaan dahak ya. Kalau umpama di fase tingkat 1 itulah pemeriksaan dahak. Nah, umumnya sih nanti kalau umpamanya hasilnya sudah tegak, biasanya oleh teman-teman di fase 1 itu langsung diobatin. Artinya kalau pasien itu apalagi dari hasil pemeriksaan dahaknya, TCM-nya hasilnya positif. Nah, yang biasanya dirujuk itu pada umumnya adalah pasien-pasien dengan gejala yang sugestif ke arah TB, tetapi kemudian didapati dari hasil pemeriksaan dahaknya negatif. Kalau tadi kita bicara tentang alur ya, biasanya umumnya sih nanti dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan biasanya dengan pemeriksaan foto toraks ya yang itu adanya di rumah sakit seperti itu Dok, atau mungkin yang dirujuk adalah pasien-pasien dengan kondisi khusus barangkali ya yang membutuhkan tindakan spesialistik lebih lanjut seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Dokter Tuti Dok. Baik, Baik, saya tambahkan ya. Jadi boleh Dok. memang kalau aturan BPJS itu kalau bisa TB itu diobati di vaskes 1 ya. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang tidak bisa dipaksakan di vaskes 1. Contohnya pasien dengan alergi pengobatan. Obat-obat TB itu kan rawan terjadi alergi ya. Kalau ada alergi, kita harus melakukan penghentian obat TB-nya dan kita akan melakukan testing one by one dari obat itu mana yang menyebabkan alergi. Nanti biasanya endingnya tidak bisa menggunakan obat yang dari puskesmas. Harus menggunakan obat individual sesuai yang alergi yang mana, yang tidak alergi yang mana, dan itu adanya biasanya di rumah sakit.
Itu satu. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan liver, gangguan ginjal itu perlu eh, penyesuaian dari obatnya. Tidak bisa menggunakan obat yang ada di puskesmas. Gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter atas penjelasannya. Jadi memang harus pasien-pasien TB yang butuh treatment khusus ya mungkin dok yang Ya, memang Ya, harus dirujuk ke rumah sakit begitu ya dok. Baik, baik ya. dokter. Baik, seperti yang dokter Tuti sampaikan tadi ya dokter ya terkait obat-obatan. Mungkin memang beberapa obat TB itu kan ada efek sampingnya ya dok ya. Sebenarnya pendekatan terbaik apa ya dok yang bisa kita sampaikan ke pasien atau mungkin ada cara khusus nih dok biar apa ya pasien-pasien kita ini nggak takut untuk berobat akan efek sampingnya tersebut, dokter. Mungkin dokter Tuti dulu boleh dok? ya. Sebelum kita memberikan obat ke pasien, yang pertama yang penting adalah KIE ya. KIE kita sudah sampaikan dari awal, kita tidak boleh menutup-nutupi. Jadi obat ini tidak menutup kemungkinan akan ada efek samping. Kalau perlu kita sebutkan efek sampingnya kemungkinannya adalah satu, nanti kencingnya Bapak akan merah dan itu tidak apa-apa ya. Ada kemungkinan alergi nanti keluhan yang bisa kita deteksi biasanya kulitnya akan gatal, merah atau mungkin sampai seperti biduran itu ya, urtikaria. Itu kita sampaikan di awal. Kemungkinan ketiga akan terjadi mual muntah. Ya, memang ini sedikit mual, tapi kalau sampai muntah-muntah berlebihan, harap segera kontrol kembali. Jadi, itu akan berbeda kalau kita tidak pernah memberikan edukasi sebelumnya. Mungkin tanggapan orang kalau kita tidak mengedukasi sebelumnya, begitu dapat obat terus terjadi rash ya, terjadi kayak misalnya mungkin Stephen Johnson, wah ini obatnya nggak cocok, dosisnya kebanyakan dan lain-lain. Padahal itu adalah reaksi yang tidak terduga dan bisa terjadi kepada siapapun. Jadi intinya deteksi dini pasien dan keluarga kita berikan KIE, kemungkinan-kemungkinan efek samping yang terjadi, dan apabila nanti itu ternyata didapati sama mereka, mereka segera konsul ke dokter gitu. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Saya mungkin nggak boleh ya dok ditakut-takutin gitu ya dok ya. Kadang-kadang orang-orang udah, waduh, aku TB nih, jadi kayak malah makin menyembunyikan. Mungkin dari dokter Aryani ada tambahan dokter? Iya, betul sekali. Tadi saya setuju ya. Jadi menambahkan memang pengalaman. Jadi salah satu pasien itu terjadinya loss to follow up itu adalah karena efek samping. Begitu di anamnesis ternyata mereka baik pasien ataupun keluarganya tidak terinformasi terkait kemungkinan adanya efek samping. Jadi mungkin dalam bahasa awam sering saya sampaikan, jangankan obat ya, makanan aja seringkali juga kadang-kadang memberikan reaksi yang tidak nyaman, mulai dari ada alergi atau mual dan sebagainya. Yang penting ditekankan adalah andai kata ada perasaan yang tidak nyaman, mungkin ini adalah terkait efek samping, pasien untuk segera lapor maupun keluarganya ke Fasiankes terdekat itu baik mungkin di rumah sakit ataupun di puskesmas ataupun mungkin di layanan pertama lainnya. Seperti itu dok. Jadi bukan menakut-nakuti tapi paling tidak memberikan edukasi kepada pasien dan keluarganya dan keluarga harus diikutkan dok. Gitu. Ya, Dan betul, mungkin betul. saya tambahkan, Baik, Ya. perlu dokter. kita Silakan dokter. yakinkan, jika terjadi efek samping, memang benar, oh terjadi drug induced hepatitis, livernya jadi naik, jadi 400, 500, pasien harus kita tenangkan bahwa itu ada solusinya. Solusinya adalah kita akan ganti obatnya dengan regimen berbeda, dengan kita akan melakukan ibaratnya manajemen efek samping supaya pasien itu TB-nya tetap sembuh, tapi dia terbebas dari Minimal. efek samping seperti itu. Jadi kita tidak akan memaksakan harus obat yang dari puskesmas, pokoknya ini harus dihabiskan. Tidak seperti itu. Itulah gunanya Ya, kita betul. apa namanya yang justru kesuksesan tata laksana TB itu adalah bagaimana kita mampu memanage efek sampingnya. Supaya pasien tetap continue pengobatannya nggak drop out karena efek samping gitu ya. Ya, Baik, betul. baik. Terima kasih banyak, dok. Jadi diberi opsi juga ya, dok. Jadi nggak melulu kita apa ya kasih arahan aja, tapi kita berikan opsi yang lain. Jadi nanti kalau seandainya terjadi ini, Bu, kita akan bantu untuk mengganti dan lain-lain. Nah, Begitu ya, Ya, dokter ya. betul. Ada solusinya. ada Betul, solusinya. betul. TB-nya sembuh tapi efek sampingnya minimal. Efek sampingnya juga Aman. minimal. Iya. Baik, baik. Siap, siap. Soalnya kadang kalau kita menerima pasien TB itu udah dibilang TB itu langsung panik, dok. Waduh, gimana dok? Iya, Wah, langsung udah takut. nggak mau balik lagi ya, dok. Baik, baik. Iya. Dokter, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, dok. Ini ada dari Dokter Subiar Emiwati, dokter. Mohon izin bertanya, dokter Tuti, untuk pasien dengan DM
DM, obat di Vaskes 1 yang bisa diberikan yang mana nih, Dok? Adanya Glimepiride dan Metformin. Terima kasih, Dok. Boleh, monggo Dokter Tuti dulu, Baik. Dokter. Ya, jadi idealnya kalau TB, DM dengan ada komorbid TB ya, itu idealnya kan memang harusnya pakai insulin ya. Kalau kita pakai yang OAD, OAD yang seperti golongan sulfonylurea itu kan berinteraksi dengan rifampisinnya. Jadi rifampisin akan ini apa namanya mengurangi efektivitas dari OAD. Akhirnya gulanya tidak terkontrol baik gitu loh. Kalau gulanya tidak terkontrol baik, ini nanti TB-nya juga tambah kerasan ya. Jadi outcome-nya tidak bagus juga untuk TB-nya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya gulanya tidak terkontrol, sebaiknya di KIE untuk pemberian insulin. Tapi kalau misalnya terpaksa sekali, kadang-kadang pasien juga ada yang tidak mau ya, tidak mau untuk dirujuk. Ya dicoba kalau metformin bisa ya enggak apa-apa dok, boleh pakai metformin. Kalau masih tetap enggak terkontrol mungkin perlu dirujuk ya ke vaskes yang lebih atasnya lagi. Ya. Ya. Mungkin Dokter Aryani, Dok, ada tambahan, Dokter? Ya, memang idealnya pakai insulin ya. Tapi kalau tidak ya, andai kata, tapi dengan catatan ya, kalau gula darahnya tinggi tidak terkontrol lebih baik pakai insulin. Tapi kalau terkontrol mungkin andai kata pasien menolak untuk menggunakan insulin, mungkin bisa dicoba pakai metformin dulu, nanti sambil dievaluasi. Seperti itu dok. Karena kalau Oh, gula darah tidak terkontrol juga nanti berefek terhadap terapinya dok, terapi TB-nya. iya, betul, betul. Baik, Iya, baik. Siap, Dokter. Mungkin bagaimana kita harus bisa ya, meng-KIE, Dok, biar kalau betul, bisa mungkin kita betul. rujuk aja, karena itu lebih baik dengan kita mengkontrol gula Ya, darah, maka TB itu juga akan terkontrol. Betul terkontrol, nih, Dok. betul. Baik, terima kasih Dokter Tuti dan Dokter Aryani. Lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya ini dokter dari Dokter Muhammad Yusuf, Bapak Muhammad Yusuf SKM. Izin nanya dokter, beberapa pasien setelah minum obat itu TB, setelah minum obat TB batuknya malah nambah dokter. Bolehkah ditambahkan dengan obat batuk untuk menekan batuknya? Dan menyambung pertanyaan itu dokter, waktu minum obat TB pasien malah lemes, mual, nafsu makan turun, dan lain-lain. Bagaimana ya dok menerangkannya ke pasien? Boleh, monggo dokter Aryani dulu terkait KIE ini sepertinya ya Iya. dokter. Jadi terapi suportif itu diperbolehkan dok, misalnya pasien kan dengan batuk ya, boleh dok diberikan terapi suportif ya untuk mengatasi batuknya, di samping obat TB-nya tetap jalan. Terus kemudian kalau ada keluhan mual muntah misalnya ya pasiennya nanti dilihat dulu dok sambil diamati bagaimana klinisnya. Mungkin kalau umpamanya untuk dari cara minum obatnya saja dulu, andai kata pasien itu biasanya minum pagi mungkin bisa dipindah minumnya adalah malam hari, seperti itu. Tapi kalau gejalanya berlanjut, nah ini hati-hati karena ada obat-obatan TB itu yang sifatnya hepatotoksik, maka harus segera kita evaluasi dok. Jangan-jangan mungkin terjadi yang namanya DILI ya, drug induced liver injury, sambil kita lihat klinisnya ada ikterik atau tidak dan lain sebagainya. Seperti itu dok. Dan mungkin bisa diberikan terapi simptomatis ya dok untuk terkait apa namanya gejala mual muntahnya, seperti itu dok. Ya, Baik, baik. Jadi nggak haram ya dok kalau kita tambahkan terapi boleh simptomatik ya dok ditambahkan ya, terapi nggak itu. suportif. Iya, iya dok. Baik, Sambil baik. nanti Siap. disampaikan ke pasien ya bahwa Mm-mm. memang gejalanya itu berangsur-angsur ya akan membaik, tapi dengan terapi ya nanti berlahan-lahan dia akan membaik seperti itu dok. Baik, baik. Terima Ya, kasih dokter Aryani. Monggo ya. dokter Tuti juga ada tambahan dokter. Iya, ini jangan sampai ada salah persepsi ya. Ini dikasih obat TB kok tambah batuk. Betul. Batuknya itu adalah karena perjalanan penyakitnya, gara-gara obatnya terlambat, belum dimasuk-masukkan ya. Jadi bukan kan obat TB tidak menyebabkan batuknya nambah ya. Boleh ditambahkan silakan mau adanya apa, kodein, ambroxol, NAC apa terserah lah. Kemudian untuk apa tadi yang satu lagi? Mual muntah dok. Eh, Nah, mual terkait muntah. edukasi. Nah, mual muntah memang idealnya obat TB itu diberikan yang ini ya, yang lini satu ya. Yang lini satu idealnya diberikan sebelum makan ya, 1 jam sebelum makan. Kenapa? Karena penyerapan OAT sebelum makan itu optimal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, tidak boleh memberikan obat TB lini satu ya habis makan persis karena akan mengurangi penyerapannya. Sehingga untuk jalan tengahnya adalah
biasanya pasien-pasien kita itu termindset di pikirannya. Pokoknya minum obat harus habis makan. Kalau sebelum makan yang perutnya mules lah, inilah itulah ya, sehingga silakan makan. Nanti kasih jeda 2 sampai 3 jam baru kemudian obat TB. Dengan cara itu mudah-mudahan bisa mengurangi mualnya. Ya, mudah-mudahan bisa mengurangi mualnya. Tapi kalau dengan cara itu kita tetap pasiennya tetap mual, ya silakan boleh ditambahkan misalnya seperti PPI ya, omeprazol, ranitidin atau metoclopramid atau ondansetron terserah ya. Setengah jam sebelum makan besarnya mungkin bisa mengurangi efek sampingnya. Seperti yang disampaikan Dr. Aryani, kalau sudah diberikan itu tetap aja mual muntahnya, ingat, jangan-jangan ini adalah gejala drug induced liver injury. Harus dicek SGOT, SGPT atau bilirubinnya. Karena kalau itu ternyata nilainya tinggi, kita tidak boleh lanjut terus dengan obat yang KDT itu. Harus kita hentikan karena ada beberapa obat yang hepatotoksik gitu. Baik, Dok. Baik, Dok. Dok, terkait mual muntah ini, kira-kira adakah pantangan makanan ya, Dok? Mungkin kayak makan minum yang memang nggak boleh, mungkin apa ya, Dok, yang mengandung vitamin C makin mempertinggi tingkat mualnya, atau ya sudah bebas aja ya, Dok, makan dan minumnya ini, Dok? Mungkin Pasien yang TB memicu ya. itu, Nah, gimana Dr. nih? iya dok, monggo dok. Jadi pasien TB itu jangan banyak dilarang-larang ya. Dia udah sulit makan, jangan banyak ada pantangan. Bebas ya, silakan pasien TB itu makan asal dia tidak memicu batuk. Ya dari situ ininya yang perlu digarisbawahi. Seperti tidak seperti pasien yang ada diabetes atau ini ya, kecuali TB-nya itu ada komorbid ya. Kalau murni TB semua silakan makan sebanyak-banyaknya ya. Nggak boleh diet malahan ya. Kalau misalnya ada yang memicu batuk, yaitu pasti ya semua batuk saya rasa tidak hanya TB aja ya, pasti seperti kayak buah-buahan yang mengandung getah, gorengan, minuman dingin itu ya pasti dihindari ya, itu sama aja. Monggo Dokter Aryani. Iya, menambahkan saja. Mungkin memang kan efeknya seringkali mungkin ya ada mual muntah. Mungkin kalau tadi dari jenis makanannya tidak ada pantangan, maka kita edukasi pasien harus sering makan dengan porsi kecil tapi sering. Kemudian yang kedua mungkin makanan yang merangsang asam lambung ya, barangkali supaya tidak memperburuk kondisi seperti makanan pedas ataupun asam itu mungkin yang dikurangi aja supaya tidak memperberat gejala daripada mual muntahnya. Itu aja dok. Cuman kalau jenisnya sebetulnya Bebas bebas. ya, Dok. Ya, kecuali Baik, ada baik. komorbid tertentu yang sehingga menyebabkan, nah beberapa mungkin harus dibatasi ya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak, Dok. Dokter Aryani dan Dokter Tuti penjelasannya. Karena makin nanti kita cegah-cegah malah makin stres sekali ya, Dok Betul. ya. Dia sudah mau makan, alhamdulillah dok, betul Iya, betul, ya. betul, betul. Karena tadi yang disampaikan Dokter Tuti di awal, karena memang nafsu makannya sudah turun. Jadi mau Betul. makan aja udah syukur ya, Dokter ya. Ya, Ya, Baik, baik, kasihan. jangan banyak Dokter. pantangan. Ini Iya, iya. seringkali dok harus ditekankan loh dok, mohon maaf, seringkali Hmm, ditemukan di lapangan ya orang awam. Tadi sudah disampaikan Dr. Tuti, ada nggak boleh hmm, makan telur, nggak boleh makan ikan, oleh karena nanti hmm, tambah batuknya dan lain-lain. Akhirnya begitu sampai rumah pasiennya drop, ternyata begitu di anamnesis semua dipantangi dari keluarganya, dengar tetangga kiri kanan, jadi cuma makan putihan itu seringkali dok, mohon maaf di daerah-daerah perifer tuh sering dijumpai hmm. seperti itu dok. Ya, oh iya, Dok. Siap, Ya, siap. Apalagi di Indonesia ya, Dok, masih ya, percaya dengan hmm, sebelah-sebelah. betul, Baik, betul. Dokter. Ya, Izin edukasi penting berlanjut. banget. Ya. Baik, baik. Siap. Terima kasih Dokter Tuti, Dokter Aryani. Izin berlanjut ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya ini, Dok. Ada dari Nurse Eliani Lutfi Jati. Izin bertanya, untuk efek samping OAT berupa peningkatan LFT, SGOT, adakah tanda klinis yang nampak di awal kenaikan fungsi liver sebelum timbulnya icterus ya, Dokter ya? Monggo, mungkin dari Dokter Aryani dulu ya, Dok. Silakan, Dokter. Kalau klinisnya gejalanya mual muntah ya dok. Jadi mual muntah hati-hati diberikan terapi mungkin simptomatik untuk vomitingnya ya mual muntahnya kok tidak ada perbaikan. Nah ini hati-hati kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait fungsi livernya. Itu dok. Sambil nanti diamati ya dok tanda-tanda ikterik ada atau tidak. Itu dok mungkin SGOT, SGPT, bilirubin itu mungkin perlu dilakukan kalau andai kata dengan pemberian terapi simptomatis untuk mengatasi mual muntahnya tidak ada perbaikan. Itu dok. Ya. Terima kasih, Dokter. Dari Ya. Dokter Tuti, Dok, mungkin ada tambahan, Dok? Selain icterus, Iya, mungkin ada jangan gejala-gejala menunggu lain. kuning karena tidak Oh, selalu kuning.
Kalau bilirubinnya normal, yang meningkat hanya SGOT, SGPT, ya enggak kuning dia. Kuning. Nah, ya tanda-tanda seperti mual muntah, sudah dikasih terapi, tetap saja mungkin perlu segera kita lakukan pengecekan ya SGOT, SGPT. Syukur-syukur kalau ditambah bilirubin ya. Dan Kira-kira sampai SGOT, berapa lama? SGPT lebih dari 5 kali normal harus stop. Harus stop obat yang menyebabkan hepatotoksik. Nah, ini yang menjadi masalah, obat penggantinya ini tidak ada di fase 1 sehingga sebaiknya dirujuk Harus aja. baik. Kira-kira sampai berapa lama ya dok kita mendiagnosa, oh ini mual muntahnya terlalu profus dan terlalu lama, kita coba obat-obatan, kira-kira selang berapa hari ya dok setelah kita berikan obat-obatan ya dok? Sebenarnya bebas sih dok, cuman sekali lagi ini kan terkait satu biaya, kemudian rujukan BPJS itu kalau TB bolehnya sebulan sekali. Nah, kalau yang sudah seperti ini mungkin kita lupakan dulu ini soal rujukan, kita lebih menyelamatkan pasiennya dulu ya. Apa mungkin 3 hari ya dok diobati di 3 hari fase ya. 1 ya dok, dikasih antiemetik dan lain-lain. 2-3 hari nggak ada perbaikan, mungkin bisa segera dirujuk saja dok, supaya tidak terlambat untuk pemeriksaan lebih lanjut fungsi livernya. Baik, terima kasih dok. Jadi memang nggak ada patokan khusus ya dok, cuman nanti kita coba atur-atur sesuai kebijakan yang ada juga, karena memang agak susah-susah gampang dengan adanya BPJS Ya. ini. Baik dokter, Ya aturannya ketat sekali ya dok. iya dok, kayaknya dokter Tuti sama dokter Ari ini udah hatam betul ya sama aturan-aturan BPJS ini dok. Baik dok, izin berlanjut dok. Dari Muhammad Sandi Setiawan, dokter Muhammad Sandi Setiawan, dokter, apakah boleh menegakkan diagnosis TBC berdasarkan ronsen torak ya dok? Ketika anamnesis dan pemeriksaan fisik mengarah ke TBC, namun pemeriksaan bakteriologis hasilnya negatif. Matur nuwun. Mungkin dokter Tuti dulu dok, silakan dokter. Ya, terima kasih dokter. Jadi tadi sudah saya sampaikan di alur ya. Kalau kita menemukan klinis mengarah ke TB, silakan dilakukan pemeriksaan bakteriologis dengan TCM. Nah, kemudian kalau ternyata hasilnya negatif dan pasiennya mendukung sekali klinisnya ke arah TB, kita perlu rujuk untuk ronsen. Ronsennya mengarah ke TB, klinisnya mengarah ke TB, maka boleh kita diagnosis dia sebagai TB klinis dan tetap diobati. Yang tidak boleh adalah hanya menggunakan fototoraks saja. Nah, kenapa tidak boleh? Karena gambaran fototorak TB itu bisa dimiliki penyakit yang lain. Nanti bisa overdiagnosis atau underdiagnosis ya. Jadi gambaran pneumonia, gambaran abses, gambaran kanker paru, gambaran jamur paru, itu semuanya mirip-mirip. Mirip-mirip. Jadi itu salah satu alasan. Terus kemudian yang kedua, kalau dari fototora kita tidak bisa membedakan ini sensitif obat atau resisten obat. Sedangkan kita tahu bahwa angka resisten obat primer kita sekarang sudah di atas 50%. Artinya pasien belum pernah pengobatan TBC pun bisa langsung terkena TB resisten obat kalau dia tertular dari bakteri yang sudah resisten. Dan itu bisa tegak dari bakteriologis. Tidak ada bedanya ronsennya antara mereka yang sensitif sama resisten, tidak ada bedanya. Apakah ronsen orang yang resisten pasti jelek? Pasti jelek? Tidak juga. Ada juga yang ronsennya minimalis TB-nya, tapi ternyata dicek bakteriologis TCM-nya resisten obat. Nah, kalau kita tidak melakukan pengecekan bakteriologis, maka kita tidak akan tahu pasien ini statusnya sensitif atau sudah resisten. Itu ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Pokoknya boleh ya dok, tapi nggak boleh ronsen torak aja, memang harus Iya, ketemu konsul dengan dokter iya, kardiologi. tahapannya seperti tadi. Kalau di rumah sakit beda ya. Kalau di rumah sakit antara ronsen bakteriologis klinis kita bisa barengan. Tapi kalau di puskesmas karena jenjang tadi ya, jadi kita tegakkan dulu bakteriologis, klinis, kita berikan antibiotik ternyata tidak ada perbaikan, rujuk ronsen, ronsennya mengarah ke TB atau tidak gitu. Baik, terima kasih banyak dokter Tutik. Dari dokter Arya ini Menambahkan dokter,
Boleh, monggo dokter, Jadi silakan dok. sudah menambahkan sedikit saja. Berarti kan ini TB klinis ya, artinya gejala sama foto sugestif ke arah TB gambarannya, kemudian tapi hasil pemeriksaan bakteriologisnya negatif. Nah ini nanti selama pengobatan tolong untuk dimonitoring secara ketat, apakah ada perbaikan atau tidak. Bila ada perbaikan berarti respon betul, ini TB klinis ya. Tapi kalau tidak ada, mohon hati-hati, segera lakukanlah rediagnosis ya, barangkali apakah ini TB atau bukan. Karena seringkali TB itu juga gambaran mirip-mirip seperti gambaran kanker paru ya, entah itu metastasisnya mungkin atau penyakit yang lainnya. Gitu. Terima kasih banyak dokter Aryani. Biasanya rediagnosis itu dilakukan berapa lama ya dok? Maksudnya kapan, saat kita tidak yakin atau saat apa ya dok ya? Biasanya kita lakukan rediagnosis itu dok. Di tengah-tengah pengobatan atau kita harus selesaikan pengobatannya dulu? Atau pripun gitu? Ya, Dokter Tuti, ini. Maksudnya gimana? Sorry, saya kok sering terlempar sih. Itu Ini dok untuk maksud, evaluasi ya dok, untuk TB klinis tadi kan lebih baik kita monitoring ketat ya dok, oh hati-hati. ya, 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 karena baiknya TB kita ini kan perlu. jalannya pelan-pelan. Jadi responnya kita juga tidak bisa melihat cepat ya. Jadi biasanya kita evaluasi kalau 2 bulan TB itu ada perbaikan. Kalau tidak ada perbaikan, kita perlu memikirkan diagnosis lain ya. Sering kejadian seperti ini, TB klinis, didiagnosis TB klinis sama dokternya, ternyata dia adalah CA paru. CA paru, nah padahal ada perburukan dilanjutkan OAT-nya sampai 6 bulan, CA parunya jadi metastase. Nah ini yang kurang tepat. Jadi harusnya keluhan batuknya udah hilang ya. 2 bulan udah hilang batuknya. Di foto ulang ada penurunan infiltratnya, kemudian berat badannya naik. Itu adalah indikator-indikator yang kita bisa pakai untuk membantu kira-kira pengobatan kita berhasil atau tidak. Kalau kalau justru malah memburuk, wah kita harus segera melakukan ini, memutar otak diagnosis lain ini, bisa jamur paru, bisa kanker paru ya, bisa yang lain-lain. Ya, Terima kasih. Baik dokter, terima kasih banyak. Dokter Aryani, mungkin cukup dok? ya sama. Baik. Jadi biasanya sih umumnya 2 minggu pengobatan sudah mulai ya, walaupun belum 100 ini tapi sudah mulai ada perbaikan ya. 2 bulan, nah itu lebih kelihatan lagi. Jadi kalau 2 bulan belum ada perbaikan, tambah memburuk, segera lakukan rediagnosis ya, supaya tidak memperlambat. Jangan-jangan ini bukan TB. Itu aja sih pesannya. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter. Baik dok, izin berlanjut ya dokter ya. Ini dari dokter Juliana Tanaya dok. Jadi beliau mengeluhkan ada pasien TB, setiap mengambil obat itu keluhannya sesak dok. Tapi pas diperiksa nggak ada gejala, tidak ada gejala sesaknya. Dan udah diterapi obat dan juga vitamin, tapi keluhannya nggak berkurang dok. Jadi ini mohon advice-nya dokter. Mungkin dari dokter Tuti, monggo dokter. Jadi pasiennya dokter Juliana ini sering sesak saat mengambil obat dok. Ya, sesak itu kan banyak sekali penyebabnya ya. Apakah pasien ini juga TB disertai PPOK ya. Kemudian seringkali begitu, dia pasien TB tapi dia mantan perokok berat. Mungkin ada PPOK-nya. Kalau seperti itu ya kita harus treatment dua-duanya. PPOK-nya diobati, TB-nya diobati. Atau pasien ini TB dan sudah ada komplikasi cor pulmonale. Harus konsul ke teman sejawat kardiologi. Nah, itu yang harus di ini ya. Kalau misalnya ini murni TB dan TB-nya minimal, mestinya tidak menyebabkan sesak seperti itu. Atau TB-nya ada komplikasi, jangan-jangan ada efusi, ada pneumotorak. Perlu dieksplor lebih lanjut dok. Perlu dilakukan fototorak, kemudian mungkin di EKG ya. Kemudian dieksplor gejala penyakit lain, apakah ada PPOK, gagal jantung dan lain-lain. Baik, jadi harus mengeksklud banyak hal ya dok ya. Karena kan Ya. memang sesak banyak banget penyebabnya. Mungkin dari dokter Arya nih dok, ada tambahan kah dokter? Jadi menambah ya sedikit saja ya. Jadi perlu di apa namanya dievaluasi lagi ya. Apakah memang pada pasien ini murni hanya TB saja? Tadi sudah disampaikan bahwa apa TB itu kalau sudah pengobatan ya gejala-gejala akan membaik. Kalau tidak ada maka perlu dievaluasi ulang apakah ada penyebab atau penyakit yang lainnya menyertai selain TB-nya tadi. Gitu. Kalau TB yang far advance, ada destroyed lung, juga dia akan sesak terus. Karena sudah terjadi kerusakan anatomis. Jadi meskipun bakteriologisnya negatif, ya akan sesak terus. Terus. Baik, baik. Kerusakannya karena TB itu bisa meninggalkan sequelae ya. Sequelae-nya itu tidak bisa hilang.
Atau Kalau memang mungkin sudah lesi luas ya dok ya. Tetap aja kan mungkin harapannya pasien setelah diobatin sesaknya hilang gitu ya. Padahal mungkin TB-nya dengan lesi luas ya dok ya. Mungkin itu Ya, tidak. makanya teman-teman di fase ke-1 mungkin kan nggak ada data foto, jadi perlulah dilakukan foto torak ya. foto. Baik, baik, siap dokter. Kayak gitu masih tetap perlu diberikan terapi simptomatik nggak ya dok ya? Ngefek nggak Boleh dokter kalau kalau tetap? simptomatisnya yang tidak wajib itu kasihan kalau dia diterapi TB ulang tanpa dasar. Udah sequelae ya itu nggak akan hilang, nggak akan hilang. Jadi kadang-kadang ada yang samping dokter gitu, dokter A diobati TB lagi, nanti diobati TB lagi karena masih ada bekas TB-nya lah. Sampai kapanpun nggak akan ada. Nah ini yang tidak tepat ya. Kasihan pasiennya harus pengobatan ulang dan pengobatan yang tidak perlu. Padahal itu hanya bekas. Iya, dok. Boleh dok Baik. dikasih terapi suportif ya misalnya bronkodilator boleh kalau memang untuk sesak ya. Baik, baik. Siap, siap dokter. Terima kasih banyak dokter Ya. atas penjelasannya. Baik dok, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dok, dan yang lagi booming sekarang, yaitu vaksin TBC dokter. Izin bertanya dokter, ini dari dokter Francisca Chai. Izin bertanya dokter, apakah ada urgensi ya dok untuk adanya vaksin TBC baru? Karena kan memang sebelumnya sudah ada vaksin BCG. Monggo penjelasannya dokter. Mungkin dari dokter Aryani dulu, monggo silakan dok. Ya, saat ini sedang apa hot issue ya terkait vaksin Iya, ya dan orang ketakutan akan menjadi dari sebagainya ya. BCG itu memang masih ada, cuman BCG itu kan sebetulnya untuk juga termasuk untuk mencegah supaya andai kata terkena TB kan orang setelah vaksin BCG tidak menjamin orang tersebut bebas TB ya, Dok. Ya, ada masanya ya. Paling tidak kalau andai kata dia terkena, dia tidak sampai menjadi berat TB-nya ya untuk yang BCG. Nah, ini untuk vaksin yang akan berkembang. Ya, jadi paling tidak kurang lebih sama ya. Jadi ini adalah vaksin nanti mungkin pada dewasa dan ini masih akan dikembangkan lebih lanjut. Uji coba vaksin ya dok, nanti rencananya di Indonesia ini juga akan ada ya, seperti itu. Dan Indonesia termasuk salah satu site ya untuk uji coba ini. Dan mungkin banyak stigma negatif ya, ada yang pro dan kontra dan sebagainya. Gitu. Ya, mungkin dari baik, baik. Monggo dokter Teti. Menurut saya justru terlambat ya. Jadi harusnya sudah sejak dulu vaksin itu ada. Kita belajar aja dari COVID 2019, kemudian divaksin seluruhnya, dan sekarang kita hampir ruangan-ruangan untuk COVID itu dialihkan ke TB. TB itu lahirnya 1870 sekian, kalau nggak salah ya. Jadi udah ribuan tahun yang lalu, kenapa sekarang masih ada? Ya satu ya karena mungkin salah satunya vaksin ini juga berperan. Jadi ini adalah salah satu usaha kenapa kita masih tinggi terus TB-nya ya. Padahal dengan segala daya upaya semua obat-obatan udah diberikan ya. Tapi kenapa masih tinggi terus? Ini kita juga sedang program untuk terapi pencegahan pun juga tersendat-sendat ya. Tidak semua pasien yang kontak erat, yang TB laten mau untuk diobati karena dia tidak ada gejala. Sebenarnya itu juga salah satu yang mendukung keberhasilan pengobatan. Kalau mereka yang laten-laten itu mau diobati, ada kemungkinan tidak akan terjadi reaktivasi di kemudian hari. Jadi ini terobosan berikutnya adalah vaksin. Jadi ini adalah upaya pemerintah ya dan kita semua untuk supaya ini TB itu segera berakhir ya. Harapannya seperti itu. Baik, baik. Terima kasih banyak dokter. Jadi memang semua niatnya baik ya dok ya, karena memang angka TB yang sebelumnya rankingnya bawah jadi langsung naik, mulai jadi ranking 2. Ini kalau TB ini bukannya kita harus seneng tentang ranking 2 ya dok ya, harusnya malah sedih. Baik, baik dokter. Baik dok, ternyata nggak pertanyaan terakhir dok, ada tambahan lagi, nggak apa-apa ya dok, dilanjut sedikit lagi. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Dr. Eliana Lutfijati. Izin pertanyaan lagi dokter, untuk pasien santri, apakah sudah aman atau tidak menular setelah pengobatan 2 bulan dan keluhan membaik? Maksudnya apakah setelah diobati selama 2 bulan itu sudah boleh ya dok kembali ke pondok? Mungkin monggo dokter tutup dulu dokter. Ya, evaluasi pengobatan kita itu kan 2 bulan ya. 2 bulan itu yang kita evaluasi adalah bakteriologis, kemudian klinis ya. Alangkah baiknya kalau ada radiologis. Tapi kalau di puskesmas kan bakteriologis klinis. Klinis tentunya kita sangat mudah mengevaluasinya. Batuknya sudah berkurang, demamnya nggak ada, berat badannya naik.
Nah, kita buktikan dengan bakteriologis, bakteriologisnya dengan BTA. Kalau BTA sudah negatif, boleh dibalikan ke pondok, tapi dengan KIE ya, pengobatan harus tetap dilanjutkan karena pengobatan belum selesai. Dan kalau misalnya mau menggunakan masker itu jauh lebih baik. Bahkan kalau yang di IDAI ya, setahu saya kalau pasien-pasien yang masih sekolah itu 2 minggu disuruh balik. 2 minggu untuk kembali sekolah, kasihan ketinggalan terlalu banyak. Tergantung hasil cek BTA-nya ya dok ya, kalau sudah negatif boleh dok. Sama klinisnya ada perbaikan. Kita perlu lakukan cek BTA ulang ya dok ya, dan Ya, cek itu klinis sudah jadi evaluasi. mandatori ya. Baik, baik. Mungkin dari dokter Aryani dok, ada yang ingin ditambahkan dokter? Sama saja dok, jadi lihat klinisnya baik, kemudian yang penting adalah hasil evaluasi dahaknya sudah negatif dok, paling tidak resikonya sudah jauh berkurang. Dan tetap tadi edukasi untuk pakai masker ya, itu lebih baik lagi. Itu dok. Oh, tetap Baik, jalan. ya, Ya, sampai dengan 6 bulan. ya dokter. Ya. Baik, terima kasih. Emang agak-agak susah ya dok kalau pondok itu karena kan tinggal Ya, bersama, controllingnya juga susah. ya, Kadang tuh yang susah tuh kalau ada yang disembunyiin dok, jadi nggak ada sampaikan ke pondok sama sekali, jadi nggak ngerti. khawatirnya itu yang menyembunyikan status itu ya. Yang penting Nah, harusnya kontak tracing. Jadi begitu ada satu santri yang kena itu harus dicari harus sumbernya. Tidak hanya betul. mengobati yang kena aja. Ini kalau sumbernya masih berkeliaran ya nanti bisa nularkan ke yang lain. Baik, Ya. baik. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik dok, ini pertanyaan terakhir dokter dari dokter Feni Indrawati Tanjung. Apakah di puskesmas ada pemeriksaan bakteriologis TCM di mana kita bisa merujuk pasien untuk pemeriksaan TC atau di mana kita bisa merujuk pasien untuk pemeriksaan TCM ya dok? Monggo mungkin dari dokter Aryani ya dok. Ya, jadi pemeriksaan TCM itu bisa dilakukan di puskesmas ya. Memang tidak semua puskesmas. Ada beberapa puskesmas satelit yang bisa melakukan pemeriksaan TCM, tapi tidak apa-apa. Jadi andai kata ada pasien sugestif ke arah TB dari gejalanya, maka rujuk saja ke puskesmas. Nanti puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan dahak TCM-nya tadi. Mungkin akan dikirim dan sebagainya. Gitu. Ya dok, jadi bisa dok ke pasien ke saja ke puskesmas. Ya, Podcast pertama puskesmas nih dokter G. ya. Baik, baik. Dokter Feni Mungkin orang mana? Daerah mana? monggo dokter Feni, mungkin bisa dituliskan dok Kalau area asalnya. Surabaya bisa ini Jawa Timur kan? Jawa Timur apa Surabaya? Surabaya dokter. Surabaya Oh, Surabaya. ini dokter. Surabaya aja. Ya. Kalau di Surabaya udah banyak, Dok. Udah banyak ya. Kalau misalnya di puskesmasnya dokter tidak ada, kalau daerah barat saya tahu ada Kedurus. Kemudian kalau daerah timur ada Gunung Anyar. Kemudian daerah utara ada Tanah Kali Kedinding. Dan banyak dok di Surabaya sudah banyak. Kalau dokter mau detailnya bisa kontak dinas kesehatan ya. Atau kalau enggak mau kontak dinas kesehatan, oh Tanjung Sari mestinya ada. Mungkin ke puskesmas Atau terdekat Dukuh aja dulu Kupang ya dok, dokter. mungkin ya dok ya. Iya, Kan ini juga ya ada dok. mestinya. Mestinya ada Tanjung Sari. Di puskesmas sudah tahu dok, kalau misalnya dokter ke Tanjung Sari, misalnya puskesmas Tanjung Sari naruh ke situ, dia yang akan Mengirim. mengarahkan, ya dia yang akan mengirim. Enggak apa-apa dok, kalau dokter enggak tahu puskesmas mana, kirim aja ke puskesmas, nanti puskesmas yang akan mengirim. Jadi ini terbuka untuk semua ya, tidak hanya apa namanya, puskesmas aja, klinik pun boleh mengirim ke puskesmas, silakan. Dari praktek pribadi pun bisa ya dok, ada kata Ya memang bisa. pasien ditemukan sugestif ke arah TB, dirujuk aja ke puskesmas terdekat dok, nanti puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan. Dan gratis, Ya, yang penting gratis. tidak berbayar dok. Baik, baik, baik. Terima kasih banyak dokter. Semoga terjawab ya dokter Feni. Ya. Baik, dokter ini terakhir banget dok. Ini dok, tadi ada yang pertanyaan terkait tes setelah pengobatan 2 minggu kan memang harus cek BTA ya dok ya. Tapi kalau misalnya nggak cek BTA atau cek dahak boleh tak dok langsung kerja 2 aja. bulan, Katanya bukan kan 2 infek. minggu. Oh, Bulan 2 dok. bulan dokter Ferry. Ini Bukan 2 saya minggu. membaca 2 bulan ya dokter nih. Tapi tanpa cek BTA apakah boleh ya dok? Katanya infeksiusnya sudah menurun. Ya, tapi kan kita tidak punya bukti.
Kalau ternyata Baik, positif gimana? bahaya. Karena kalau positif Baik, baik, nanti ada dugaan lain. Jangan-jangan ini resisten INH-nya atau sudah resisten rifampicin-nya. baik. Oke. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga terjawab ya, dokter Ferry. Jadi, memang tidak ada menggaransi kalau seandainya kita tidak melakukan pemeriksaan. Jadi, harus dituntaskan terlebih dahulu sampai benar-benar terbukti bahwa sudah negatif, gitu ya. Terkonversi ya, gitu. Ya, Ya betul. dok. Baik, terima kasih banyak, luar biasa sekali dokter diskusinya pada sore hari ini. Mungkin saya simpulkan sedikit, kalau gejala TB semuanya sudah tahu ya dok ya, nanti ya dengan batuk lama, terus setelah itu ada demam, ada keringat malam dan lain-lain. Dan mungkin yang bisa kita lakukan saat kita di vaskes pertama, yang bisa kita lakukan adalah TCM, karena TCM itu juga sudah banyak dia ada di vaskes-vaskes utama. Kalaupun nanti TCM tidak membantu, boleh ditunjang dengan pemeriksaan CXR, gitu ya dokter G. Dan kalaupun nanti yang paling penting pada pasien TB adalah terkait KIE dan edukasi kepada pasien dan juga keluarga, begitu ya dokter. Baik dok, mungkin sebelum saya tutup ada last statement atau mungkin pesan-pesan dok untuk dokter di vaskes pertama. Mungkin dari dokter Tete dulu, monggo dok. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya, TB ini tidak bisa dijadikan tanggung jawab oleh pemerintah saja atau dokter paru saja, dokter penyakit dalam saja, tapi kita semua, bahkan masyarakat pun harus kita libatkan. Yaitu kita melakukan edukasi untuk bisa melakukan self-assessment, tidak menunda-nunda bila ada keluhan seperti yang mengarah ke TB, segera memeriksakan dahaknya ke puskesmas atau vaskes terdekat, dan semuanya gratis baik mulai pemeriksaan maupun pengobatan. Baik, terima kasih banyak dokter Tete. Semoga benar-benar bebas TB ya dok. Ya, Amin, amin. ya. Amin, amin. Tetap Mungkin dari dokter optimis. Aryani dok. Siap. Dokter Ya, Aryani dok. dok. Sedikit saja dok, jadi memang tadi ya peran untuk mempercepat eliminasi TB ini kita harus optimis ya dok. Memang tidak hanya satu sektor tapi harus lintas sektoral dok, semua harus terlibat. Kemudian dan tadi dok penekanan pada penegakan diagnostik sejak awal, angka penemuan sejak dini, pasien cepat diobati, maka ada dua manfaatnya dok. Pasien prognosisnya akan lebih bagus ya, menurunkan morbiditas dan mortalitas. Yang kedua adalah mencegah transmisi lebih lanjut kepada orang lain. Itu dok. Baik, terima kasih banyak dokter. Luar biasa sekali. Terima kasih dokter Tuti, dokter Sama-sama dok. Aryani atas sedekah ilmunya kalau kata dokter Brahmana. Semoga Terima ilmu kasih. ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, Sehat amin. selalu ya dokter. Sampai ketemu Ya, di lain kesempatan. Semuanya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.00, kami kembalikan kepada MC. Saya Ulanifa, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Silakan dokter Pandu. Ya, baik, terima kasih Dr. Ula. Luar biasa diskusinya sangat menarik sekali. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia ini punya PR besar ya mengenai TB. Sampai kemarin Bill Gates datang ke Indonesia itu concernnya utamanya TB itu kalau nggak salah, bikin vaksin TB. Dan vaskes primer seperti tadi disampaikan di diskusi, vaskes primer ini sangat berperan penting terhadap case finding, pencegahan transmisi lebih lanjut, dan baiknya compliance dari pengobatan. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh kedua narasumber dipandu oleh Dr. Ula bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pada para peserta dolan kita bertemu kembali insya Allah Senin depan pada waktu yang sama. Terima kasih kepada Dr. Tuti dan Dr. Aryani serta moderator kita Dr. Ula. Terima kasih, saya sampaikan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kasih dokter. dok. Sehat selalu dok.